Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daphne Kirana Mujni dari Prodi Manajemen Kelas Reguler M. Di sini saya akan memaparkan gimana cara memasukkan daftar-daftar yang ada di aplikasi MYOB. Kita pertama-tama klik aplikasi MYOB, kemudian Anda bisa memilih Open, Create. Jika Open itu untuk membuka file yang sudah ada. Kalau Create itu membuat file perusahaan baru. Kita klik Open. Kemudian, cara mengisi daftar pajak, kita klik menu List. Kita pilih text code. Kita pilih ini, PPN. Edit. Sebelumnya ini namanya GST ya, teman-teman. Kita ganti PPN. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Tax type-nya Goods and Service Tax. Rate-nya 10%. Tax collected-nya masuk ke PPN keluaran. Kemudian tax paid-nya masuk ke PPN masukan. Jika sudah lengkap seperti ini, tinggal klik OK saja. Kemudian kita close. Cara membuat file baru, PT perusahaan baru, kita klik Create. Kemudian kita Next. Company name-nya kita isi dengan PT Bangun Sejahtera Husada. ABN-nya kosongkan. Alamatnya alamat saya aja ya. Kemudian nomor HP-nya diisi sesuai dengan nomor HP kalian. Fax number-nya. Kelebihan. Emailnya Bangun Sejahtera. Nah, di sini kalian ubah dengan tahun transaksinya. Kemudian terakhir transaksi di bulan Desember, awal mulainya di bulan Januari, periodenya 12 bulan. Next. Kita cek kembali. Apabila sudah benar, kita klik Next. Kemudian klik yang kedua. Kita pilih penyimpanannya mau di mana. Saya mau di di sini. Seperti ini. Kemudian kita klik Comment Center. Nah, di sini akunnya masih netral, bawaan dari aplikasi MYOB-nya. Teman-teman bisa mengeditnya satu-satu, tapi kalau mengedit satu-satu lama. Jadi kita cari cara yang cepat itu kita klik File, kemudian kita klik Import Data, kemudian kita klik Account, kita klik Account Information. Ini, Continue. Sebelumnya teman-teman itu harus mengubah data Excel menjadi data TXT tab delimited. Open. Kita alihkan satu-satu nomor akun ke account number, nama akun ke account name, A-nya ke header, type-nya ke akun type. Import. Nah, oke. Sudah diisi, teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan saldo awal. Saldo awal itu terdapat di neraca saldo. Data neraca saldo kita masukkan ke menu setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, di sini data-data yang di neraca saldo kita masukkan ke sini. Kas di tangannya 8.225. Dan seterusnya. Apabila sudah dimasukkan semua, kemudian amount left to be allocated-nya 0 rupiah, itu sudah benar. Kemudian kita klik OK. Cara memasukkan daftar departemen seperti ini, kita klik menulis, kemudian klik jobs. Nah, di sini sudah ada dua
seperti ini. Jika diisi, klik OK. Kemudian kita mengisi daftar kantor cabang kita. Kita klik menulis, kemudian kategori. Nah, PT BSH itu terdapat di Jakarta dan di Yogyakarta. Apabila teman-teman mau menambahkannya, tinggal klik new saja. Semisalkan SR Surabaya. Klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan kota tersebut, Surabaya. Jika teman-teman salah juga bisa dihapus, tinggal klik panahnya, kemudian tinggal klik edit, kemudian delete kategori. Sudah, hilang. Setelah mengisi daftar list kantor cabang, kita klik setup, kemudian klik preference, kemudian kita centang ini, turn off kategori, kita centang, kemudian kita atur ininya menjadi required. Klik OK. Cara menghubungkan akun dengan akun N-Banking dan Sales Account dan Purchase Account seperti ini. Kita klik setup, kita pilih link akun, kita pilih ini dulu ya yang pertama. Nah, kita sesuaikan dulu history balancing-nya ke saldo awal, electronic payments-nya ke electronic clearing account, dan undeposit fund-nya kas di tangan. Ininya sudah benar, Ya sudah benar, tinggal klik OK. Kemudian kita hubungkan akunnya dengan sales account. Nah, jika sudah sesuai sama, berarti sudah benar. Klik OK. Kemudian, purchase-nya. Utang usaha, bank BCA. Klik OK. Membuat daftar customer, supplier, dan employee atau karyawan. Kita klik list, kita klik comment center, kemudian card file, kemudian card list. Nah, di sini terdapat data customer PT BSH. Ada PT Abimanyu, PT Unggulma, dan penjualan tunai. Kemudian ada data supplier-nya dari PT Alam Semesta, PT Samudra. Kemudian data karyawannya Andika Prayoga. Ini kenapa dibalik? Karena di sininya terdapat seperti ini. Jadi dibalik namanya. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Jika ada penambahan karyawan, teman-teman tinggal klik new ini ya. Suppliernya udah. Cara mengisi data suppliernya seperti ini. Card type-nya kita ganti supplier. Nama perusahaannya PT Samudra. Nomor ID-nya S1. Alamatnya juga diisi. Kotanya jangan lupa juga diisi. Dan negaranya juga. Jika ada postkodenya, teman-teman bisa tambahkan. Dan di sini masukkan kontaknya dan siapa nama dari pemegang PT Samudra tersebut. Kemudian di sininya juga kita atur. Nah, seperti ini. Klik OK. Kemudian data customer-nya pengisiannya seperti ini. Klik OK. Cara membuat daftar barang termasuk ke inventory. Kemudian kita klik item list. Nah, di sini sudah terdapat daftar barang motor Supra. Teman-teman tinggal isi aja item numbernya S1, name-nya Supra X125. Kemudian centang semuanya, ketiganya dicentang dan atur ininya nih. Suprafit, penjualan Honda Supra. Maaf, Supra X, bukan Suprafit. Supra X. Nah, satu Supra X itu dihargai dengan harga 12 juta. Kita isi di sini angkanya 12 juta per unit. 1. Pajaknya jangan lupa kita atur ke pajak PPN. Kemudian ininya kita atur actual selling price. Klik OK.
Suprafit juga sama. Item numbernya S2, name-nya Suprafit, checklist ketiganya. Kemudian Suprafit dihargai 11 juta. Oke. Kemudian Mega Pro. Checklist semua, item numbernya sudah. Kemudian Mega Pro dihargai 22 juta. Pajaknya PPN. Oke. Kemudian di sini ada data jasa servis. Kalau servis, kita centangnya di kolom 2 aja. Kita isi di sininya servis Honda Supra X125. Kemudian satu jasa servis Supra itu dihargai 50.000. Kita isi di sini 50.000 per unit. Kemudian pajaknya NT. Klik OK. Mega Pro juga sama. Kliknya yang dicentang kolom 2. Kemudian isikan dengan namanya Mega Pro juga. Satu jasa servis Mega Pro itu dihargai 75.000. Kita isi 75.000. Klik OK. Kemudian Supra juga sama, dihargai 50.000. Oke. Catatan piutang dan hutang. Kita klik setup, kemudian klik balance, kemudian kita klik customer balance. Nah, di sini ada PT Abimanyu pada tanggal 31 mempunyai, nah ini seperti ini kita masukkan ya, di sini customer name-nya PT Abimanyu, terminnya COD, memonya saldo awal piutang PT Abimanyu 148.700 kita masukkan ke sini. Teks kodenya NT. Klik OK. Jika terdapat congratulation yang kayak tadi, itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini tuh data bukti catatan meneruskan penjualan 4 decoder. Kemudian kita close. Menampilkan report inventory itu dari sini. Klik report. Report inventory-nya. Ini. Nah, ini ya teman-teman. A few moments later. Masuk ke transaksi yang pertama pada tanggal 14 Januari. Transaksi tersebut membeli barang. Membeli barang 2 Supra X dan 2 Mega Pro. Menggunakan pajak PPN 10% ke kantor cabang YK. Nah, kita klik Comment Center, kemudian kita klik Purchase, kemudian kita klik Enter Purchase. Maaf, di sini Purchase, Enter Purchase. Nah, di sini kita bisa isikan datanya. Layout-nya, layout item, udah benar. Kemudian, di sininya bill. Di sini supplier-nya kita ke PT Samudra. Kita klik Use Supplier, kemudian ininya 2. Item number-nya itu kodenya S1, Supra X. 10 juta. Oke. Kemudian membeli Mega Pro. Mega Pro itu kodenya S3. Nah, kemudian kita isi kategorinya Yogyakarta. Tes inklusifnya dikosongin aja, tidak aktif. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik record. Karena saya sudah ada transaksinya, jadi saya cancel. Teman-teman tinggal di record ya. Tanggal 14. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian tanggal 15 Januari membayar sewa pameran. Klik Comment Center. Klik Comment Center, kemudian Purchase. Ya, klik Purchase, kemudian tipenya tipe bill ya, diisinya bill, suppliernya ke pembelian tunai, terminnya COD, layoutnya service. Oke. Kemudian deskripsinya kita isi membayar sewa pameran. ACCT-nya jangan lupa diisi dengan sewa ruang. Kita gunakan ini. Sewa ruangnya 1 juta. Kategorinya JK, kemudian record. Kemudian di tanggal 16 ada transaksi apa nih?
Mencatat penerimaan potongan pembelian. Pembeliannya 2 juta. Ya. Oh maaf, negatif ya, masuknya negatif 2 juta di amount-nya. Karena penerimaan potongan, jadi diisinya negatif. Kita itu harus teliti ya, kalau tidak teliti susah nemunya, kayak saya. Jangan lupa masukkan job, kemudian layout-nya service, pajaknya PPN, kategorinya YK, kemudian record. Oke. Sudah di record, jangan dulu dikembalikan. Diregis dulu ke register. Kendalikan tanggalnya 31 sampai 31 bulan Desember 2006 sampai 31 Januari 2007. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita lanjut transaksi tanggal 17. Tanggal 17 itu retun pembelian. Oh, berarti retun itu mengembalikan. Mengembalikan 1 unit Supra. Di sini diisi negatif. Kodenya, kode Supra S1. Otomatis diisi. Jangan lupa tanggalnya. Kemudian kategorinya YK. Oke. Di record ya. Nah, kemudian tanggal 17 itu belum sampai situ. Dilanjut ke klik apply to purchase. Seperti ini nantinya. Mengembalikan. Begitu teman-teman. Di sini lanjut tanggal 18 ada pembelian Supra sebanyak 3 unit. Masukin 333 kodenya. Kemudian di sini satu barangnya seharga segini dan totalnya segini. Jangan lupa masukin tanggalnya. Pajaknya juga, kategori YK-nya juga. Klik record. Kemudian tanggal 19 mendapatkan pendapatan jasa servis Honda 10 unit seharga 75.000. ACCT-nya kita isi ini. Otomatis semuanya segini. Kemudian klik record. Tanggal 20, maaf. Tanggal 20 itu memberi gratis servis 1 unit Meta Pro. Jadi di amount-nya kita masukkan angka negatif 75.000. Kategorinya YK. Oke, record. Di tanggal 21 itu ada transaksi retur penjualan dari PT Unggul Ma 1 unit Supra X 125. Oleh karena barang rusak akan diganti dengan barang yang baru. PPN-nya 10%. Jobsnya diisi JB, kantor cabangnya dari YK. Jadi teman-teman masuk dulu ke sales, kemudian enter sales. Sales type-nya invoice. Customer-nya PT Unggul Ma. Tanggal return-nya 21 bulan Januari 2007. Teks eksklusifnya di tidak aktif. Layout return-nya item. Masukkan pada sheet-nya yang ini, masukkan pada sheet-nya negatif 1. Masukkan price-nya 12 juta. Kemudian jobs-nya diisi JB. Tax-nya PPN. Kemudian klik record. Di tanggal 22. Membayar cicilan hutang kepada PT Samudra. Tanggal 22. Membayar cicilan hutang. Di sini diisi Bank Mandiri, suppliernya PT Samudra. Memonya membayar cicilan hutang kepada PT Samudra. Tanggal 22 Januari, amount-nya diisi 50 juta. Kemudian, tambahkan ke amount apply-nya agar out of balance-nya jadi 0. Klik record. Kemudian di tanggal 23-nya ada menjual tunai Supra. Kita klik sales, enter sales, pilih tipenya invoice. Kemudian customer-nya penjualan. Terminnya COD. Tanggal penjualannya tanggal 23. Tag inklusifnya diaktifkan. Kemudian layout-nya item.
Di kolom price-nya 13.200.000. Kemudian jobs-nya diisi oleh jual beli. Pajaknya PPN. Kategorinya YK. Klik record. Nah, tanggal 3 udah selesai. Jika seperti ini, benar. Sekarang transaksi tanggal 24. Menerima pembayaran piutang dari PT Abimanyu. Kita isi di sininya Bank BCA. Tanggalnya tanggal 24. Amount receive-nya 100 juta. Dimasukkan juga ke amount apply-nya 100 juta agar out of balance-nya 0. Klik OK. Nah, ini lanjutan dari tanggal 24. Kemudian tanggal 25-nya membayar cicilan hutang ke PT Samudra. Tanggal 25 seharga 100 juta membayarnya. Kita klik record. Kemudian di tanggal 25 juga ada pendapatan bunga sama biaya ADM administrasinya. Nah, begini teman-teman. Kita klik record. Oh iya, jangan lupa kasnya deposit account-nya ada di kas tangan. Transaksi tanggal 27. Di sini tanggal 27 meneruskan back order untuk PT Abimanyu berupa 4 unit Supra Lead yang sudah bisa dikirimkan hari itu juga. Teman-teman bisa klik comment center, sales, pilih sales register, pilih kolom order, edit tanggalnya sampai 10 sampai 31 Januari 2007. Klik menu change to invoice, tanggalnya 27 Januari 2007. Edit jurnal memonya, meneruskan penjualan 4 back order. Kemudian ganti tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Klik record. Oke. Nah, segini. Ini. Totalnya segini. Kemudian di tanggal 30 Januari itu mengalami mencatat penyusutan aktiva tetap perusahaan, yaitu peralatan kantor perusahaan 200.000. Nah, ini kita isi ACCT-nya dengan biaya depresiasi. Dan kemudian kolom keduanya kita pilih HP peralatan kantor. Biaya depresiasinya ada di debit 200.000. Kemudian HP peralatan kantornya ada di kredit 200.000. Kalau dijumlahkan, out of balance-nya jadi 0. Itu benar. Pajaknya NT, tidak ada. Kategorinya di Yogyakarta. Klik record. Kemudian tanggal 31 Januari melakukan rekonsiliasi terhadap kas di tangan dengan saldo akhir bulan menunjukkan 22.175 juta. Jadi teman-teman klik comment center, kemudian banking, rekonsiliasi akunnya kas di tangan, melihat data yang sudah tersusun selama sebulan, menganalisis data dan mengecek beberapa data yang keliru. Kita klik comment center, kemudian klik account, kemudian kita klik company data auditor. Next. Nah, ininya udah benar, kita klik run review. Jika sudah checklist semua, alhamdulillah udah benar. Membuat akun inaktif menjadi tidak tampil di report MYOB itu seperti ini. Kita klik account list, kemudian kita pilih akun yang tidak ingin dilihat, semisal saya pakai piutang usaha. Kita klik ininya ya, dicentang. You have indicated, oke. Kemudian kita cetak ke account list summary. Kita kostum dulu, finishing, kita nonaktif, include inaktifnya, kemudian display. Nah, di sini teman-teman tidak mengetahui piutang usahanya karena sudah di custom gitu. Perbedaannya jika dicentang seperti ini. Nah, ini ada kan? Cara menampilkan laporan keuangan perusahaan dagang. Ada 14 poin. Yang pertama, kita klik dulu report, kemudian index to report. Nah, di sini yang pertama itu report balance sheet, standar balance sheet. Custom dulu, dicek dulu tanggalnya udah sesuai. Jika belum sesuai akan mengganggu jalannya mencetak laporan. Kita display. Nah, akan keluar seperti ini. Kita close. Nah, di sini ada 14 data laporan yang diperlukan di perusahaan dagang. Yang pertama, report balance sheet. Seperti ini. Dan yang kedua itu trial balance. Nah,
Yang ketiga, report profit and loss, keuntungan dan rugi, laporan keuntungan dan rugi. Yang keempat, jobs profit and loss statement, ini pekerjaan. Nah, ini data-datanya yang sudah di print. Kemudian mencetak kategori profit and loss-nya. Yang keenam, laporan catatan bank. Yang ketujuh, statement of cash flow. Yang kedelapan, rekonsiliasi report. Yang kesembilan itu VAT. Karena VAT-nya nggak ada, saya ganti GST. Kemudian sales item. Laporan ke-11-nya customer ledger. Aktivitas penjualan dan penerimaan dari pembayaran piutang. Laporan yang ke-12 mengenai purchase item detail. Yang ke-13 purchase register. Laporan riwayat pembelian barang dagangan. Yang terakhir supplier ledger, aktivitas pembelian dan pembayaran hutang ke pihak supplier. Alhamdulillah, cukup sekian dari Daphni. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat!